Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hur Yasmin Nirvana, Zakia Devani Nurjadidah, dan Nurdiana Kholidah. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengorganisasian, sebaiknya kita harus mengerti arti dari organisasi yang menjadi kata dasar dari istilah pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata organisasi yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya saling berkaitan satu sama lain. Organisasi hanya merupakan alat atau wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, agar lebih memahami tentang definisi organisasi, di sini saya mengambil dari dua pendapat. Yang pertama, menurut Dian Wijayanto, organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Menurut Chester Barnard, organisasi sebagai sistem dari dua manusia atau lebih yang terkoordinasi secara sadar. Dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur dan terkoordinasi secara sadar untuk mencapai tujuan bersama. Setelah memahami apa itu organisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pengertian pengorganisasian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Yang kedua, menurut Dr. Andes M. Manulang, organisasi dalam arti dinamis atau pengorganisasian adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab, serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antar unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan bersama. Secara singkat, organisasi adalah suatu kegiatan diferensiasi tugas-tugas. Yang ketiga, menurut Schermerhorn, pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Nah, dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menentukan, mengelompokkan, mengatur berbagai macam aktivitas, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi. Singkatnya, pengorganisasian adalah proses dari organisasi itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Zakia Devani Nurjadidah akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip pengorganisasian atau organizing principle. Untuk yang pertama yaitu prinsip spesialisasi kerja. Nah, spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub-pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan
spesialisasinya sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan karyawannya. Nah, setiap karyawan ini dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya sehingga mereka memiliki kualifikasi kemampuan itu tadi. Nah, keuntungan dari spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja ini adalah meningkatnya produktivitas dan dapat melakukan pekerjaan dengan efisien karena setiap karyawan melakukan tugas yang sama setiap harinya sehingga kecepatan kerja dan kualitas kerja dapat terjaga dengan baik. Namun di sisi lain, ketergantungan organisasi terhadap karyawan tersebut akan menjadi sangat tinggi dan juga menimbulkan kebosanan karyawan akan rutinitas pekerjaan yang sama dan berulang-ulang. Kebosanan karyawan tersebut lama-kelamaan akan menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran atau absen dan tingkat pergantian tenaga kerja yang tinggi juga. Nah, oleh karena itu, banyak perusahaan atau organisasi yang melakukan rotasi pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan pada orang-orang tertentu dan untuk menghindari kebosanan akan rutinitas yang sama dan berulang-ulang. Untuk poin yang kedua yaitu ada prinsip otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Pengklarifikasian hubungan wewenang dan tanggung jawab dapat membantu organisasi mencapai koordinasi yang lebih baik dan lebih efektif. Untuk poin yang ketiga ada prinsip rantai komando. Rantai komen atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Tanggung jawab dan garis kewenangan tanpa putus ini berdasarkan dua prinsip penting, yaitu unity of command atau kesatuan komando atau dan scalar chain atau jenjang berangkai. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Tidak perlu banyak atasan yang memberikan perintah karyawan yang bersangkutan akan sulit akan membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikan. Nah, sedangkan scalar chain ini adalah garis vertikal wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk poin yang keempat yaitu ada prinsip pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan sesuatu keputusan. Nah, untuk yang terakhir ada prinsip rentang kendali atau span of control.
jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor atau manajer. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Rentang kendali pada suatu unit kerja atau departemen dapat berbeda dengan unit kerja lainnya meskipun dalam satu organisasi yang sama. Tidak ada angka atau jumlah yang pasti terhadap rentang kendali ini. Hal ini karena setiap organisasi memiliki desain dan bentuk yang berbeda-beda juga. Nah, di samping itu, pengalaman dan kepribadian manajer serta kemampuan dan perilaku bawahan juga memengaruhi jumlah rentang kendali ini. Untuk materi selanjutnya yaitu ada tujuan pengorganisasian. Nah, tujuan pengorganisasian sendiri ini memiliki definisi, yaitu agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawabnya. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. Lalu di sini ada pentingnya tujuan organisasi. Tanpa tujuan yang jelas, maka organisasi tidak mempunyai arah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tanpa tujuan yang jelas, organisasi tidak ada artinya dan hanya akan menimbulkan pemborosan belaka. Yang ketiga, tujuan yang jelas akan mempermudah dalam menentukan bentuk dan struktur organisasi. Yang keempat, tujuan yang jelas akan mempermudah dalam menentukan jumlah dan penempatan pegawai. Yang kelima, tujuan yang jelas akan memberikan perangsang kerja pada para anggota organisasi. Yang keenam, tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksanaan koordinasi karena mereka menyadari bahwa semua anggota organisasi bekerja ke tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan yang jelas merupakan awal dari penetapan strategi, siasat, metode, dan prosedur yang akan dipergunakan. Yang kedelapan, tujuan yang jelas merupakan dasar daripada organisasi yang untuk bergerak. Yang kesembilan, dalam menetapkan tujuan organisasi hendaknya hal-hal berikut diperhatikan. Tujuan harus selalu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perkembangan organisasi. Yang kedua, tujuan organisasi harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap anggota dan dicamkan benar-benar sedalam-dalamnya dalam jiwa mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan pengorganisasian. Nah, tujuan pengorganisasian sendiri itu mempunyai tujuan yang pertama di sini itu membantu koordinasi, yaitu memberikan tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif
Koordinasi dibutuhkan tatkala harus membagi unit kerja yang terpisah dan tidak sejenis, tetapi berada dalam satu organisasi. Poin yang kedua, memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seorang anggota manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Dengan demikian, sebuah unit dapat ditempatkan di dalam organisasi secara keseluruhan, sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya walaupun dengan lokasi yang tidak sama. Yang ketiga, unit-unit operasional yang identik dapat disatukan dengan sistem pengawasan yang identik pula secara terpadu. Yang keempat, maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan maka dapat membantu seorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Spesialisasi pekerjaan dengan dasar keahlian dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sehingga kemanfaatan produk dapat memberikan kepuasan dan memperoleh kepercayaan masyarakat pengguna. Selanjutnya, penghematan biaya. Artinya dengan pengorganisasian maka akan tumbuh pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi yang selalu berhati-hati dalam setiap akan menambah unit kerja baru yang notabene yang menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya tambahan yang berupa gaji atau upah. Yang terakhir, ada meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia dan pengorganisasian, maka masing-masing pekerjaan antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. Nah, untuk ini pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dalam penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan itu terbagi menjadi bentuk tunggal dan bentuk komisi. Bentuk tunggal merupakan puncak pimpinan yang berada di tangan satu orang, yang mana semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. Sedangkan bentuk komisi merupakan organisasi suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi berdasarkan lalu lintas kekuasaan terbagi menjadi bentuk lini dan bentuk fungsional. Bentuk lini merupakan kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Bentuk lini dari staf dalam organisasi pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Sedangkan bentuk fungsional merupakan bentuk organisasi dalam kegiatannya, dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli di bidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. Sedangkan berdasarkan sifat hubungan personal, itu terbagi menjadi formal dan informal. Organisasi formal adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum. Sedangkan organisasi informal merupakan organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobi, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi berdasarkan tujuan.
yang mana dibagi menjadi profit oriented dan non-profit oriented. Profit oriented merupakan organisasi yang tujuannya mencari keuntungan, sedangkan non-profit oriented itu merupakan organisasi sosial. Selanjutnya berdasarkan kehidupan dalam masyarakat. Contohnya, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani. Itu terbagi menjadi organisasi produksi, organisasi berorientasi pada politik, dan organisasi bersifat integratif. Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik. Sedangkan organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Pada jenis-jenis organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat, itu terbagi menjadi mutual benefit organization, service organization, business organization, commonwealth organization. Mutual benefit organization yaitu organisasi yang bermanfaat terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi, sedangkan service organization yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank. Business organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah pengorganisasian. Langkah-langkah pengorganisasian terdiri dari perencanaan, penetapan tujuan organisasi, mencatat kekuatan dan kelemahan metode penetapan tujuan organisasi, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan tentang pengawasan. Pertama, perencanaan. Pada tahap ini, penentuan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan ke dalam bagian-bagian spesialis unit kerja. Dalam perencanaan, pembagian kerja dimaksudkan untuk menentukan apa yang hendak dikerjakan, sehingga anggota-anggota unit kerja secara dini dapat mempersiapkan langkah-langkah pasti yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, dilakukan penetapan tujuan organisasi, yaitu kepastian tujuan yang digariskan secara realistis sehingga dapat mempermudah anggota organisasi untuk memahami pekerjaan sesuai dengan spesialis keahliannya. Ketiga, mencatat kekuatan dan kelemahan metode penetapan tujuan organisasi sebagai acuan koreksi penentuan langkah-langkah penetapan tujuan berikutnya. Langkah ini merupakan potensi manajerial dalam rangka menjamin kelangsungan upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Keempat, merumuskan tujuan organisasi, yaitu usaha pembaruan atau penghimpunan terhadap berbagai tujuan, baik yang bersifat pribadi, kelompok, maupun yang bersifat kepentingan umum. Kelima, pembagian kerja, yaitu suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Selanjutnya, keenam, pendelegasian wewenang, yaitu suatu proses pembagian tugas atau kerja, pengelompokan tugas atau kerja sesuai manajer sedemikian rupa, sehingga ia hanya mengerjakan sebagian kecil saja pekerjaan yang tidak dapat diserahkan pada bawahannya. Dan langkah yang terakhir, ketujuh, yaitu rentang pengawasan, yaitu hubungan pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer sebagai atasan terhadap sejumlah bawahannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hur Yasmin Nirvana, Zakia Devani Nurjadidah, dan Nurdiana Kholidah. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian atau organizing.
Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengorganisasian, sebaiknya kita harus mengerti arti dari organisasi yang menjadi kata dasar dari istilah pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata organisasi yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya saling berkaitan satu sama lain. Organisasi hanya merupakan alat atau wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, agar lebih memahami tentang definisi organisasi, di sini saya mengambil